Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nisa Mega Gumilang, dan Hairul Amin Trisetyo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tetralogy of Fallot. Yang pertama yaitu definisi tetralogy of Fallot atau TOF. Tetralogy of Fallot merupakan kelainan jantung bawaan sianotik. Kelainan yang terjadi adalah kelainan pertumbuhan di mana terjadi defect atau lubang dari bagian infundibulum septum intraventricular atau sekat antara rongga vertikal. Dengan syarat defect tersebut paling sedikit sama besar dengan lubang aorta menurut Yayan AI pada tahun 2010. Ada 4 kelainan anatomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu defect septum ventricle atau VSD, yaitu lubang pada sekitar antara kedua rongga vertikal. Yang kedua, stenosis pulmonal, terjadi karena penyempitan klep pembuluh darah yang keluar dari bilik kanan menuju paru. Bagian otot di bawah klep juga menebal dan menimbulkan penyempitan. Yang ketiga yaitu aorta overriding, di mana pembuluh darah utama yang keluar dari ventrikel kiri mengangkang sekat bilik, sehingga seolah-olah sebagian aorta keluar dari bilik kanan. Yang terakhir yaitu hipertrofi ventrikel kanan atau penebalan otot di ventrikel kanan, karena peningkatan tekanan di ventrikel kanan akibat dari stenosis pulmonal. Epidemiologi tetralogy of Fallot timbul pada kurang lebih 3-6 per 10.000 kelahiran. Angka 5-7% dari kelainan jantung akibat kongenital. Penyebabnya dapat berkaitan dengan faktor lingkungan dan juga faktor genetik atau keduanya. Etiologi faktor pariental yang berhubungan dengan resiko terjadinya tetralogy Fallot adalah yang pertama, selama hamil, ibu menderita rubella atau campak Jerman atau infeksi virus lainnya. Yang kedua, gizi yang buruk. Yang ketiga, ibu yang mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, usia ibu di atas 40 tahun. Yang kelima, ibu menderita diabetes. Yang keenam yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen, berbagai jenis penyakit genetik, yaitu kelainan kromosom. Anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan. Adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, atau kelainan bawaan. Sedangkan faktor eksogen, riwayat kehamilan ibu sebelumnya ikut program KB oral atau suntik, minum obat-obatan tanpa resep dokter. Ibu menderita penyakit infeksi atau rubella, pajanan terhadap sinar X. Manifestasi klinis, anak dengan TOF umumnya akan mengalami keluhan. Yang pertama, sesak yang biasanya terjadi ketika anak melakukan aktivitas, misal
menangis atau mengeden. Yang kedua yaitu berat badan bayi tidak bertambah, pertumbuhan berlangsung lambat, jari tangan seperti tabuh gendering atau gada atau clubbing fingers. Yang terakhir yaitu cyanosis atau kebiruan. Cyanosis ini akan muncul saat anak beraktivitas, makan atau menyusu, ataupun menangis. Patofisiologi pada tetralogi Fallot terdapat 4 macam kelainan jantung yang bersamaan, yaitu yang pertama, darah dari aorta berasal dari ventrikel kanan, bukan dari ventrikel kiri. Arteri pulmonal mengalami stenosis, darah dari ventrikel kiri mengalir ke ventrikel kanan melalui lubang sputum ventrikel dan kemudian ke aorta atau langsung ke aorta. Yang terakhir, karena jantung bagian kanan harus memompa sejumlah besar darah ke dalam aorta yang bertekanan tinggi, sehingga terjadi pembesaran pada ventrikel kanan. Klasifikasi atau derajat TOF dibagi dalam 4 derajat. Derajat yang pertama yaitu tidak cyanosis, kemampuan kerja normal. Derajat yang kedua yaitu cyanosis waktu kerja, kemampuan kerja berkurang. Derajat yang ketiga, cyanosis waktu istirahat, kuku gelas arloji, waktu kerja cyanosis bertambah, ada dyspnea. Yang terakhir, derajat keempat, cyanosis dan dyspnea istirahat, ada jari tabuh. Pemeriksaan diagnostik, yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua radiologis, yang ketiga elektrokardiogram, yang keempat ekokardiografi, yang kelima kateterisasi. Untuk penata laksanaan penderita rawat inap, yang pertama yaitu mengatasi kegawatan yang ada, oksigenisasi yang cukup, tindakan konservatif, tindakan bedah atau rujukan, operasi paliatif, koreksi total. Tindakan gagal jantung kalau ada, maksud saya tata laksana gagal jantung kalau ada, tata laksana radang paru kalau ada, pemeriksaan kesehatan gigi dan THT, pencegahan endokarditis. Sedangkan untuk tata laksana rawat jalan, derajat ke-1, medikamentosa tidak perlu, operasi atau rujukan perlu dimotivasi, kontrol tiap bulan. Derajat kedua dan derajat ketiga, medikamentosa propanolol, operasi atau rujukan perlu motivasi, kontrol tiap bulan. Penderita dinyatakan sembuh bila telah dikoreksi dengan baik. Pedoman penata laksanaan anestesi pediatrik. Pedoman penata laksanaan anestesi pada umumnya yang juga dilakukan pada anestesi pediatrik meliputi pedoman pemeriksaan pembedahan, prabedah
pedoman anestesi umum, pedoman puasa prabedah. Pengkajian keperawatan, fokus pengkajian pada identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, berat dan panjang badan saat lahir, serta panjang badan sekarang. Juga rekam medis. Yang kedua, riwayat kesehatan. Yang kedua, riwayat kehamilan dinyatakan sesuai dengan yang terdapat pada etiologi. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Keluhan utama masuk rumah sakit, riwayat penyakit terdahulu. Kebiasaan sehari-hari seperti makan, minum, eliminasi, dan istirahat. Selanjutnya, sosial ekonomi keluarga, pendukung dana atau biaya kesehatan, riwayat psikososial atau perkembangan, kemungkinan mengalami masalah perkembangan, mekanisme kopling anak atau keluarga. Yang selanjutnya, pengetahuan tentang anak dan keluarga. Pemahaman tentang diagnosis, pengetahuan atau penerimaan tentang prognosis, regimen pengobatan, rencana perawatan ke depan. Pemeriksaan fisik, pada awal bayi baru lahir biasanya belum ditemukan sianotik. Bayi tampak biru setelah tumbuh lebih besar. Clubbing finger tampak setelah umur 6 bulan. Bayi jantung 1 normal, sedangkan bayi jantung 2 tunggal dark Rs. Bentuk dada bayi masih normal, namun pada anak yang lebih besar tampak menonjol akibat pelebaran ventrikel kanan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, fototorak, kateterisasi jantung, dan sebagainya. Analisa data dan diagnosa keperawatan anestesi. Pada pre-anestesi yang pertama yaitu resiko komplikasi hipoksemia berhubungan dengan hipovolemia. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan prognosis yang tidak dapat diperkirakan. Pada intra-anestesi yang pertama yaitu resiko ketidakefektifan fungsi pernafasan berhubungan dengan efek sedatif, medikasi anestesi umum, dan pelumpuh otot. Yang kedua yaitu resiko komplikasi penularan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik miokardial. Yang terakhir yaitu pada post anestesi, resiko disfungsi respons penyapihan ventilator berhubungan dengan sedasi yang berlebihan atau karena analgesi. Yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan efek prosedur general anestesi. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan.
Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.